it's close, ya, tampaknya sudah dekat jadwal itu. Karena apa? Karena kerusakan dari sistem Dajjal hari ini sudah mencapai titik hampir 100% togo, ya, melampaui batas. Tapi kalau sudah 100% di mata Allah togo, tentunya Allah akan datangkan hukumannya, yang berarti wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka bikin tipu daya, Allah akan balas tipu daya mereka, dan tipu daya Allah tidak bisa dikalahkan oleh tipu daya siapapun. Yang kedua, azillatin 'alal mu'minin, berlemah lembut dengan sesama orang beriman. Gak peduli dia satu ormas atau tidakkah, satu jamaah atau tidakkah, satu halakoh atau tidakkah, satu harokah atau tidakkah, satu masjid atau tidakkah, satu bangsa atau tidakkah dengan orang itu, satu suku atau tidakkah dengan orang itu, ya kan? Yang jelas dengan sesama mukmin dia berlemah lembut. Yang ketiga, aizzatin 'alal kafirin, dia memiliki izzah. Izzah itu artinya pride, ya, atau marwah, ya, punya wibawa di hadapan orang kafir. Dia tidak inggih-inggih di depan orang kafir hanya karena orang kafir itu memiliki kekuatan sains, teknologi, kekayaan, kekuasaan politik dan lain sebagainya. Dia menjadi inggih-inggih, ya kan, kekayaan dan sebagainya. Tidak, ya, dia menghadapi orang kafir itu dengan izzah, dengan pride, ya, wibawa. Karena apa? Karena kemuliaan iman yang ada dalam dirinya. Yang keempat, yujahiduna fi sabilillah. Mereka di dalam beragama tidak semata-mata mengejar pahala untuk diri sendiri, tapi mereka berusaha untuk li'i'la'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah dengan jihad fisabilillah. Wala yakhafuna laumata la'im. Yang kelima, mereka tidak takut terhadap celaan orang yang suka mencela, mau dicela radikalis kayak fundamentalis, kayak nggak peduli mereka. Yang penting mereka tidak membangkang kepada Allah dan Rasulnya. Yang keenam, ciri mereka adalah ada kejelasan struktur kepatuhan, yaitu satu, mereka patuh kepada Allah, dua, patuh kepada Rasulullah SAW, ketiga, patuh kepada orang-orang beriman yang patuh kepada Allah dan Rasulnya. Bukan sembarang orang beriman, tapi orang beriman yang jelas loyalitasnya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, jika 6 ciri ini sudah mereka penuhi, mereka ini dijamin oleh Allah, ya, ala inna hizballahi humul ghalibun. Ketahuilah sesungguhnya Hizballah, partai Allah, akan diberi kemenangan oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau kita memenuhi kriteria jundullah, tentara Allah, kita akan dimasukkan ke dalam Hizbullah, yang berarti kita akan diizinkan oleh Allah menjadi bahagian dari prajurit-prajurit Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya orang beriman di akhir zaman, yang tiada lain adalah Al-Mahdi, yang sosoknya akan muncul pada waktunya ketika Allah memandang babak keempat ini sudah harus runtuh babak ini dan tegak kembali babak kelima. Kapan itu? Allah a'lam bishawab. Cuma kalau kita berhusnuzon kepada Allah Ta'ala, tampaknya it's close, ya, tampaknya sudah dekat jadwal itu. Karena apa? Karena kerusakan dari sistem Dajjal hari ini sudah mencapai titik hampir 100% togo, ya, melampaui batas. Tapi kalau sudah 100% di mata Allah togo, tentunya Allah akan datangkan hukumannya, yang berarti wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka bikin tipu daya, Allah akan balas tipu daya mereka, dan tipu daya Allah tidak bisa dikalahkan oleh tipu daya siapapun. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ustadz, tadi disebutkan bahwa saat ini umat Islam pada posisi kalah atau di bawah. Bagaimana sikap mental kita sebagai umat Islam, sebagai umat yang terbaik? Ya, jadi pertanyaan ini mengingatkan saya kepada satu ayat sebelum ayat sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Kalau sunnah pergiliran itu ayat 140 surat Ali Imran. Ini 139, persis satu ayat sebelumnya. Apa kata Allah dalam ayat ini? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa hina dan janganlah kalian bersedih hati, sedangkan kalian ini orang-orang yang tertinggi derajatnya di sisi Allah, dengan syarat in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman, ya. Termasuk kalau kita benar-benar beriman akan pesan-pesan Nabi tadi soal sholat berjamaah, tentunya kita tidak akan merasa tenang sholat kita nggak sebagaimana yang Nabi arahkan. Kita akan resah, ya, kok saya jadi begini gitu. Nabi kan bilang hendaknya kita tutup celah-celah itu dari syaitan, kok saya malah membuka celah lebar, ya. Mesti ada perasaan resah gitu bahwa kita ini tidak mengikuti arahan Nabi gitu. Nah, itu contoh yang kecil, ya, tapi contoh yang lebih besar adalah seharusnya kita pun tidak begitu mudah gitu untuk menerima semua yang berjalan sekarang. Kita ambil contoh lah, ya, ini sebenarnya sudah banyak yang membicarakan di sosial media. Statistik data tentang orang-orang yang sakit COVID ini, ya kan, itu kan terus bermunculan, ya.
Dan dari statistik yang ada, itu selalu yang namanya orang yang sembuh itu jauh lebih banyak daripada orang yang meninggal, ya. Dan kita tidak boleh menganggap bahwa yang meninggal itu ya nggak apa-apa karena sedikit. Bukan, kita bukan mengatakan itu. Setiap nyawa itu bernilai di sisi Allah Ta'ala dan di sisi kita, apalagi kalau itu nyawa orang muslim, ya kan. Tapi kita harus jujur dong dan objektif melihat bahwa jumlah orang yang recover dari penyakit ini itu banyak sekali. Tapi herannya kok nggak pernah dibahas sih secara ilmiah mereka nih recover nih caranya bagaimana, dan kemudian disebarluaskan cara-cara untuk recover itu. Yang pasti kan tidak mungkin pakai vaksin loh, wong vaksin sekarang masih diuji gitu. Kok mereka bisa dikatakan recover, ya? Mestinya dong ini kalau disebarluaskan yang tumbuh itu adalah optimisme dalam masyarakat. Tapi kalau yang digarisbawahi adalah orang yang meninggalnya, apa yang timbul? Rasa khawatir. Sehingga sekarang ada anggapan kalau kita di rapid test atau di PCR terus ternyata positif, kita terjangkiti oleh virus ini, seolah-olah bayangannya vonis mati gitu. Nggak ada bayangan yang melihat sekian persen lebih banyak yang sembuh daripada sekian persen yang jumlahnya jauh lebih sedikit yang meninggal, ya. Nah, jadi hal-hal seperti ini kan yang mestinya kita renungkan. Nah, kita sikap mental kita sebagai orang beriman terhadap penyakit itu bagaimana? Sikap kita jelas, sikap kita adalah tidak ada musibah apapun yang menimpa diri seseorang kecuali Allah sudah takdirkan. Ya, jadi pada akhirnya kita juga menyadari ya bahwasanya kalau misalnya kita sudah sholat sesuai sunnah Nabi, ada juga yang sakit ya di masjid itu dan sakitnya sakit COVID, ya itu sudah takdir Allah. Tapi jangan kemudian kita mengkaitkan dengan serta-merta kita harus mengikuti aturan bahwasanya ya hubungan antar manusia dijaga jaraknya, diperjauh. Nah, mana mungkin gitu, dari dulu kita normalnya begini ya begini gitu. Penyakit-penyakit lain juga tetap saja bisa menular, tapi kan nggak ada aturan yang sedemikian gencarnya sekarang disebarluaskan agar kita menjaga jarak lah, menutup muka lah dan seterusnya gitu. Nah, jadi ada dua kubu sebenarnya yang sekarang ini berkembang nih, saya baca di sosial media setidak-tidaknya. Kubu yang di satu sisi sangat percaya adanya COVID ini dan sangat khawatir menghadapinya sehingga berperilaku seperti takut sekali. Tapi ada kubu yang sangat mengatakan ini konspirasi sampai ke tingkat menganggap COVID itu nggak ada. Gitu. Ya, menurut hemat saya dua-duanya nggak tepat. Tapi kalau menurut hemat saya ada konspirasi, tapi memang ada virus ini. Gitu. Cuma kemudian tuh kita mau apa? Mestinya kita tetap berjalan menjalankan nilai-nilai kita. Karena apa? Tidak mungkin Allah itu menggariskan nilai-nilai yang kita harus jalankan, yang harus kita ikuti, kecuali ada kebaikan di dalamnya. Bahkan dalam kaidah fikih pun demikian. Apapun yang Allah perintahkan pasti ada kebaikan di dalamnya. Apapun yang Allah larang pasti ada keburukan di dalamnya. Ada kemudaratan di dalamnya. Tapi apa iya Allah pernah melarang kita untuk berdekat-dekatan satu sama lain antar manusia? Tidak ada. Gitu. Apa pernah Allah itu memerintahkan kita harus menutup wajah kita? Tidak ada. Bahkan ada hadis juga, ini bisa jadi perdebatan panjang ya. Nabi melarang orang itu sholat dengan menutup mulutnya. Gitu. Bahkan wanita yang biasa pakai niqab pun kalau sedang tawaf itu tidak boleh menutup mukanya. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ya, kita perlu benar-benar mengokohkan keimanan kita, karena keimanan kita itulah hal yang paling menyelamatkan kita. Bukan saja untuk di akhirat nanti, tapi di dunia ini pun demikian. Bukan saja di dunia, tapi di akhirat nanti lebih-lebih lagi. Ya, wallahu a'lam bishawab.